Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubungnya saudara lentuan mantong raya mengucapkan minal a'idin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi bak malam yang berbahagianya, lentuan ingin mengupaskan sedikit masalah Israel ataupun Bani Israel yang tengah viral-viral lawitnya, yang tengah mendalimi saudara-saudara kitanya yang seiman di Palestin. Jadi baru-barunya beredar sebuah video sidro Ustadz yang menyatakan bahwa tidak boleh melaknat Israel karena Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub. Ya, itu memang benar. Israel itu memang benar adalah nama lain daripada Nabi Yakub, karena di dalam tafsir disebutkan makna Isra adalah abdun ila Allah. Jadi Israel itu artinya hamba Allah, Isra'ilah. Jadi yang menjadi masalahnya sekarang, dia mengatakan bahwa ketika katanya takun berlaknat Israel yang sama dengan talaknat Nabi Yakub. Lun rasa hana musira umat Islam pun wate gekun laknat kepada Israel yang dibayang ke Nabi Yakub. Hana. Lu yakin hana. Dan lebih Israel sekarang itu bukan nama Nabi Yakub, tapi itu nama sebuah negara. Sebuah walaupun secara klaim nyan sabuh negara. Artinya yang tak laknat jino adalah urung-urung yang zalim, urung-urung kafir yang menzalimi saudara-saudara kitanya. Cuma pekehjut, walaupun Israel jino nyantakan daripada keturunan Nabi Yakub, yaitu keturunan daripada Ishak, jut dan laknat. Nyolun tuan kutip dalam sebuah kitab tafsir, yaitu tafsir Al-Qurtubi menancip dalam tafsir At-Tabari bab masalah mengenai tentang tafsir surat Al-Maidah ayat 78. Di dalam surat Al-Maidah ayat 78 tersebut dijelaskan bahwa lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bani Maryam. Jadi dilaknatkan mereka-mereka yang kufur daripada Bani Israel. Jadi dipakai langsung oleh Allah lu'ina. Dilaknatkan mereka yang kufur dari Bani Israel. Yang kufur intinya, substansinya kafir. Ala lisani Daud wa Isa bani Maryam. Atas lisan Nabi Daud dan lisan Isa bin Maryam. Itu akan dikatakan bermaksud lisan Nabi Daud dan lisan Isa bin Maryam. Jadi gekun dalam tafsir tersebut fihi mas'alatun wahidah. Bak masalah ayatnya nyana sabuh masalah wahia jawazu la'nil kafirin wa in kanu min auladil anbiya. Dianya masalah tersebut itu boleh melaknat orang-orang kafir walaupun adalah mereka daripada anak-anak keturunan Nabi, min auladil anbiya. Jadi yang inti jino yang talaknat adalah Bani Israel yang kafir. Jadi kon Bandung nanti yang mungkin yang Bani Israel itu yang kon kafir. Tapi yang inti yang gelaknat bahkan Allah sendiri yang melaknat dalam Al-Quran adalah urung-urung kafir dari golongan Bani Israel meskipun urungnya dari keturunan para nabi. Tema mulia nasab urungnya dengku, mulia bangsa waknya, wa anna syarafan nasabi la yamna'u itlaqal la'nati fi haqqihim. Dianya dan bahwa sungguhnya kemuliaan bangsa nasab tidak menegah ia akan mengitlakkan laknat pada hak mereka. Artinya agama mengizinkan, bahkan Allah sendiri memberi izin untuk dilaknat orang-orang yang kafir
meskipun nasab mereka itu mulia. Jadi hana larangan tu jak laknat orang-orang kafir dari Bani Israel. Bahkan kon dari Bani Israelnya lebih lam. Kemudian pemakna buno ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Jadi di dalam ayatnya buno nam tulis ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Sebahagian ulama mengatakan bahawa makna lisan Daud, lisan Isa adalah lu'inu fi Zabur wal Injil. Dilaknat mereka Bani Israelnya dalam kitab Zabur ada Nabi Daud, wal Injil ada Nabiullah Isa alaihissalam. Maka jemenan ke Allah lisan. Zaburnya lisan Nabi Daud, Injilnya lisan Nabi Isa. Fa inna Zabura lisanu Daud wal Injil lisanu Isa bin Maryam. Jadi karena sesungguhnya Zaburnya lisan Nabi Daud dan Injilnya lisan Isa. Artinya la'anahumullahu fil kitabain. Laknat akan mereka oleh Allah di dalam dua buah kitab tersebut. Kemudian najid penjelasan bacut daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an tentang menafsirkan makna lisan Daud dan lisan Nabi Isa. Wa qala Ibnu Abbas, berkata oleh Ibnu Abbas, alladzina lu'inu ala lisani Daud ashabus sabti. Jadi urang-urang dari Bani Israel yang gelaknat atas lisan Daud itulah ashab Uru Sabtu. Itu menyata baca sejarah, tentang sejarah kaum Bani Israel yang gepujud gerubah wajah oleh Allah ke monyet, iaitu urang yang jak melaut Uru Sabtu. Yang boleh merujuk kepada tafsir-tafsir yang muktabar. Kemudian yang gelaknat atas lisan Nabi Isa itulah urang-urang yang kufur tentang makanan rezeki yang gejuk oleh Allah kepada Bani Israel dalam padang tih masa Nabi Musa. Jadi rezeki yang kegejuk oleh Allah, manna wal salwa tersebut, mereka mengabaikan, tidak menganggap itu sebuah anugerah dari Allah. Yaitu versi daripada Ibnu Abbas. Jadi yang inti kena pegang, boleh melaknat Bani Israel kalau mereka kufur kepada Allah. Kemudian tentang melaknat Israelnya, lagi kita pegang bunuh, hana orang yang beriktikad bahawa Israel yang gelaknat leganya adalah Nabi Yaqub alaihissalam. Na'udzubillah. Jadi tentang hukum laknat-melaknat tersebut, yang mungkin di dalam kitab-kitab lain secara panjang lebar dijelaskan. Di bab malam yang mulianya hanya sedikit kita nyampaikan. Jadi tafsir yang ulun bacanya adalah tafsir Al-Qurtubi tentang penjelasan surat Al-Maidah ayat 78. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.